Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kehidupan Katolik dipenuhi dengan banyak puncak dan lembah. Jiwa gereja adalah Roh Kudus, tetapi anggota-anggota tubuh gereja bisa saja kurang kudus. Kadang-kadang orang dapat tersinggung oleh kemanusiaan gereja. Bukankah dia seorang Katolik? Bagaimana dia bisa melakukan itu semua? Namun Yesus tidak terkejut, dan kita menemukannya dalam Injil hari ini, yang menguraikan sebuah prosedur untuk menghadapi perilaku dosa. Kasih kita kepada gereja adalah realistis. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita tidak boleh terkejut ketika kita menghadapi dosa. Tetapi realisme tidak bersifat sinis. Kita tahu bahwa Allah jauh lebih berkuasa daripada keberdosaan kita. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia bertambah besar. Saudara-saudari, seringkali dosa yang kita temui di gereja berada tepat di bawah atap kita. Koreksi persaudaraan dapat menjadi sebuah tugas. Namun, jika kita menikmati pemikiran itu adalah pertanda buruk. Kita perlu memurnikan niat kita dari kesombongan yang terluka atau gagasan untuk membalas dendam. Motif kita haruslah untuk menolong orang lain dengan tulus. Bagian dari hal ini adalah keinginan untuk menjadi efektif. Dan itu berarti melakukan segala sesuatunya dengan cara yang benar. Saudara-saudari, mempublikasikannya bukanlah langkah pertama seperti yang Tuhan jelaskan. Dengan diam-diam mencari rekonsiliasi, kita dapat melakukan banyak hal untuk memulihkan hubungan kita. Konflik antar pribadi dapat menjadi salah satu salib terberat yang kita pikul. Ketika rasa sakit hati dan rasa tidak enak telah terakumulasi tanpa bisa dihitung, dan pengampunan sulit untuk diberikan atau didapatkan, apa yang tersisa untuk dilakukan? Saudara-saudari, Tuhan menyampaikan kepada kita, berdoalah. Ajaklah orang lain untuk berdoa bersama kita dan untuk kita. Tuhan ingin bertindak di dalam dan melalui doa kita. Sebagai umat Katolik yang percaya pada Injil, kita tahu bahwa mujizat dapat terjadi. Kadang-kadang tampaknya hanya mujizat yang akan membawa rekonsiliasi. Mujizat hanya akan datang kepada mereka yang memintanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.
Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda